Kalau saya klaim bahwa Semarang pada saat itu tidak disebut Semarang, disebut sebagai Mendang Kamunan kan juga sah saja. Ki Ageng Kelentang Semarang yang tidak pernah dimunculkan secara narasi, tekstual ataupun verbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kaum pisan. Lama tidak berjumpa. Kembali lagi ini saya akan berbincang-bincang ketemu dengan sosok budayawan dari Semarang, Pak Gunung. Ya, bagaimana kabarnya? Oke, Mas David, keren. Sehat selalu. Ya, ini baru pertama kali ketemu ya, langsung kita Iya, iya. Dan ditemani oleh Bang Sinyo. Bang Sinyo ini petugas Kecamatan Semarang Tengah juga. Tahu seluk-beluk tentang Semarang. Ini nanti akan ngobrol kaitan Semarangan dari zaman kolonial ya. Oh, sebelum kolonial malah ya. Oh iya, sebelum ya. Mataram kuno, jadi sebelum kolonial malah ya. Oh iya. Ini diceritakan di sudut pandang seorang budayawan ya. Jadi ini beda mungkin nanti cerita yang beredar. Nah, monggo silahkan untuk bercerita. Oke, terima kasih Mas David. Halayak sebelumnya kaum picisan. Kaum picisan ya. Disapa dulu, monggo. Handa taulan dari teman-teman atau saudara-saudara dari kaum picisan nih, kita ngobrol sesuatu hal yang menarik sebenarnya. Pentingkah? Penting. Tidakkah? Tidak. Tapi tidak mengambil dari sisi penting atau tidaknya, tapi ini hanya sebuah obrolan semoga membawa pencerahan ya Mas David. Iya, itu ya Mas Inyo ya. Ketika nanti ada apa argumen-argumen apa nanti. Oke, ya kita akan terima itu. Jadi Semarang itu menarik bahwa pada saat Raden Wijaya berkuasa pada saat itu Semarang di Bukit Tirang itu menjadi kekuatan ekonomi laut jauh sebelum terjadi aluvial. Ya, aluvial itu pendangkalan. Kejayaan Mataram kuno pada saat itu mengandalkan lalu lintas ekonomi laut yang ternyata luas ya. Bahkan meliputi mana saja, Pak? Kalau ditarik itu dari Semarang arah Demak yang kita lalui jalan sekarang, jalan apa itu? Pantura. Pantura itu juga lautan juga, bagian dari lautan juga. Jadi sadar atau tidak kalau kita itu naik mobil arah ke Demak itu dulunya lautan juga, kan gitu. Belum tahun-tahun sebelum apa itu? Itu jauh Mas, sebelum kalau kita bicara Mataram kuno kan berarti sebelum ada kerajaan Demak, sebelum ada Majapahit, sebelum ada Pajang, apalagi Mataram kan. Nah, bayangin nih, jadi berarti masih beragama Hindu Buddha itu ya? Iya. Karena memang pada saat itu kekuatan Hindu Buddha menjadi dasar-dasar konsep kerajaan Mataram kuno pada saat itu. Lah, dengan adanya Bukit Simongan, bahkan di Mangkang itu kan juga ada bukit ya. Ngalian itu daerah. Lah, itu bagian dari bukit-bukit yang melingkari lautan itu sendiri, pantai itu sendiri sampai Bukit Tirang. Bukit Tirang itu Berkota. Berkota itu Bukit Tirang. Bukit Tirang dulunya namanya. Sekarang ya, namanya Berkota ya. Tapi masih disebut juga ada beberapa teman-teman yang mungkin usia saya mengatakan itu Bukit Tirang. Jadi Tirang Ampere. Tirang Ampere. Nah, Berkota itu kan setelah. Kok dinamakan Berkota itu? Berkota itu ada dua versi juga. Berkota itu menggambarkan sosok raksasa yang menutup mata air di sumber mata air bukit itu, Bukit Tirang. Ada juga yang mengatakan pada saat Belanda berkuasa atau jauh ya sebenarnya itu Bukit Indah itu. Kalau diartikan Bukit Indah sebenarnya kan. Tapi itu hanya sebuah cerita, tidak. Tapi belum ada makam ya, masih. Belum. Itu perpindahan sih dulu. Jadi Bukit Tirang itu kan dulu pusat kadipaten. Setelah aluvial terjadi, kan? Kita balik ke itu dulu, ke lalu lintas. Oh ya, lalu lintas Pantura. Jadi Mataram kuno itu dulu kekuatan lautnya di situ. Kekuatan ekonomi laut. Bahkan
semenanjung Jazirah bisa dikatakan pada perjalanan muhibahnya Laksamana Chengho, ya. Jadi ada misi dagang, misi politik juga, misi syiar juga lewat di itu. Muhibah pada saat muhibah itu bukit-bukit itu dinamakan semenanjung Jazirah. Sebegitu eloknya kan antara bukit dengan lautan, sebegitu padu padannya kan pada saat itu. Nah, aluvial ini akhirnya membangun sebuah konsep kehidupan baru. Pendangkalan laut terjadi besar-besaran, sehingga kekuatan ekonomi Laut Mataram kuno runtuh. Kan kalau saat ini, kalau pendangkalan itu kan reklamasi. Reklamasi. Kalau dulu itu ini bahasa menurut dari para ahli sejarah atau arkeolog. bencana atau apa? Bukan, pendangkalan aja. Pendangkalan alami. Alami. Beda ya sama Kaligawe ya. Kalau Kaligawe itu apa Damel Lepen itu proyeknya, jika disebut Kaligawe memang didangkalkan di situ. Nah, dulu digawe kan. Dibuat apa yang namanya pegisian juga kan. Lah Gisi itu kan ada di Gisi Drono juga itu perbukitan juga. Itu titik-titik yang mungkin mengawali terjadinya populasi penduduk atau munculnya masyarakat untuk menempati itu di daerah pegisian. Gisi kan, itu ada Gisi Drono kan, ada di Kaligawe itu juga sama kan, akhirnya pinggiran kali ya Gisi itu namanya. Gisi itu pinggiran kali. Pegisian. Nah, makanya kalau terjadi aluvial atau pendangkalan lautan sehingga menjadi daratan, otomatis kekuatan ekonomi Mataram kuno hancur. Nah, kan? Nah, seiring dengan itu runtuh juga Mataram akhirnya. Kan? Karena akses paling utama pada saat era Mataram kuno ini kan menggunakan laut, jalur laut. Tepatnya kalau ada laut itu ada pelabuhan. Iya. Tepatnya di mana? Pasar Bulu. Pasar Bulu. Pasar Bulu pelabuhan dulu. Pasar Bulu pelabuhan. Kan gitu. Nah, menarik. Masih meninggalkan sisa sepanjang Kali Semarang itu pada era kolonial. Jadi akses untuk menuju ke laut itu harus lewat Sah Bandar. Sah Bandar harus bayar di situ. Maka di situ ada nama jalan Sebandaran itu mengambil istilah dari Sah Bandar pada saat itu. Harus bayar. Sampai ke Biro. Nah, Biro itu brek juga loh, jembatan gitu kan. Brek karena orang Jawa bilang terlalu sulit untuk disebutkan sehingga Biro gitu aja. Brek. Lah, apa ada kaitannya dengan berkota? Sejarah ini kan banyak yang menulis karena penguasa ini lebih asik menulis untuk lebih ditonjolkan. Kan gitu kan. Dan lebih bersifat kekuatan ekonominya, maka Biro ini lebih terkenal daripada berkota. Padahal jauh beda itu, artinya antara berk atau berok dengan berkota itu beda. Kan? Berok itu tadi artinya apa? Jembatan. Nah, kan? Berkota taman yang indah. Taman yang indah. Ah, coba buka lagi di kamus bahasa Belanda mungkin ada itu. Tapi menurut cerita rakyatnya sih ada seorang raksasa yang berkota kan menguasai. Itu Bukit Tirang Amper namanya. Sebelum Semarang itu disebut, Tirang Amper lebih dulu. Kan gitu. Dilihat dari ketinggian Bukit Tirang Amper, konon kan belum benar ya. Wah ini kok banyak pohon asam yang berdiri jaraknya terlalu jarang-jarang kan gitu kan. Apakah itu ada? Belum tentu. Karena Belanda itu membuat konsep infrastruktur itu harus bersifat kekuatan ekonomi masyarakat. Bayangkan, pohon asam pada saat itu, yang mempunyai ide menanam pohon asam itu Belanda. Mulai kolonial itu. Belanda. Usianya kan ratusan tahun. Nah, sementara Belanda itu terhitung katanya 350 tahun merampok. Bukan menjajah loh ya, merampok loh ya. Dibedakan itu, Bang. Bedanya merampok dan menjajah. Karena sumber daya alamnya diambil habis-habisan. Kalau ya, itu kan dirampok. Kalau menjajah ini kan bersifat apa dinamika sosialnya, masyarakatnya dibodohi kan, harus mentalnya dijatuhkan, kan tidak harus berkaitan dengan itu, maka dilemahkan kualitas manusianya secara berpikir sehingga mudah mengeruk kekayaan alam. Lebih sepakat aku bilang bahwa apa kolonial ya. Nederland kan, Belanda itu karena orang Jawa bilang Londo jadi disebut
negara Belanda. Kan nggak ada negara Belanda. Belum. Adanya apa? Hmm. Netherlands. Nggak ada negara di peta, nggak ada. Belanda nggak ada. Ya. Londo itu orang Jawa. Nah, karena londo sehingga diartikan bahwa itu Belanda, blonde kan gitu kan, rambutnya pirang. Lah, sebenarnya Belanda itu kan Netherlands, di peta itu Netherlands. Piala Dunia Netherlands versus Prancis kan gitu. Iya. Nggak ada Belanda. Orang Indonesia bagian Jawa saja yang bilang bahwa itu Belanda. Kebawa ke sana kan? Iya. Lah, sadar atau tidak orang Jawa itu mewarisi nama lu? Kan Secara Londo. Amerika ya disebut Londo, Australia disebut Londo, seperti kuning irungnya mancung, dhuwur rambutnya lunde atau pirang disebut Londo. Kan begitu. Lah kebiah uyah ini kan bahasa Jawa lah, sehingga tatanan bahasa itu menjadi sebuah membangun stigma bahwa Londo itu identik dengan bangsa Belanda. Iya. Belanda itu nggak ada negara Belanda, adanya negara Netherlands. Yang perlu diluruskan. Coba buka di peta, Bang Mas David. Ada nggak Belanda? Nggak ada. Itu Jawa. Buka nggak ini? France, Prancis. Nggak ada Belanda. Netherlands. Panik bos itu kan. Lah, kan artinya begini, negara Belanda yang menyebut itu bangsa kita, bangsa Jawa, gitu. Sehingga umum kan, Nusantara menyebut bangsa Londo. Nah di situ. Jadi berarti Semarang udah ada Semarang tapi diakui oleh Belanda. Nama ya, Semarang itu karena mungkin bisa juga. Tapi kalau aku pernah baca itu yang menanam pohon asam itu orang Belanda. Karena bisa diambil buahnya, bisa diolah hasilnya, bisa diambil keuntungannya. berarti itu pohonnya bukan asli dari Jawa ya. Kalau ini membahas pohon. Ya, coba aku tanya, ada nggak yang tanaman Jawa selain pohon jati? Kopra dari mana? Kopra dari mana? Tembakau dari mana? Dari luar. Afrika, kan? Kopra dari Afrika juga. Pisang di sini enggak? Coba. Aslinya yang jati itu ya. Jati kan? Kita cuma punya pohon jati. Hebatnya di situ kan? Kayu istimewa. Maka ada istilah jati diri yang punya kita. Kesejatian diri itu yang ada di tanah Indonesia. Nabi Nuh itu kapannya pakai kayu apa itu? Konon katanya jati. Kayu jati. Kalau aku bilang Nabi Nuh orang Indonesia, orang Nusantara, boleh nggak? Belum tentu. Lah kan? Artinya kan tulisan sejarah itu bisa menimbulkan pro dan kontra. Ya. Kalau aku bilang Nabi Nuh orang Indonesia, lah kenapa? Karena membuat kapal yang segede gajah itu, ya, pakai kayu jati. Padahal di negara Timur Tengah nggak ada kayu jati. Ekspor, ada nggak kira-kira? Ekspor bisa. Pada saat itu kebutuhannya berapa puluh tahun berjalan ke sana, kan gitu kan? Ya artinya begini, bahwa Jawa ini membawa banyak sanipa. Ya, kenapa kapal Nabi Nuh itu dari jati? Mungkin kita akan ayo kembali ke kesejatian manusia. Kita harus menyembah atau apa itu kan? Sejatinya seperti itu. Kapal itu kan hati kita. Samudra itu kan juga pikiran kita. Mungkin itu menangkapnya. Kan begitu. Lah balik lagi bahwa pohon asam itu ditanam bangsa Belanda. Ada nggak aspal yang rusak ketika pohon asam itu berdiri? Saya tanya, nggak ada. Akarnya tidak. Nggak merusak jalan. Sekarang aja yang merusak jalan akar pohon-pohon yang ditanam sama bangsa kita. Berapa banyak pohon asam yang sekarang hilang? Sekarang bisa dikatakan asam arang itu ya era sekarang ini. Kita udah sulit loh nemu pohon asam. Ya, sulit sangat. Ya, nah, itu Belanda itu yang menanam itu. Artinya saya meyakini kok pada saat itu kalau Semarang mengatakan, kalau kita bicara era Demak, era Demak itu kan abad 13-14, kan? Terus eranya Ki Ageng Pandanaran juga mungkin di abad yang sama, kan? Nah, tapi kita kaji lagi, apakah itu di abad 14 atau 15? Sementara abad 15 sekian itu Mataram baru lahir.
Pajang 15, artinya Demak 14. Dan artinya lagi bahwa kekuasaan Jepang, kekuasaan penjajah itu sudah ada. Belanda itu sudah masuk sebelum jauh di abad 14. Contoh misal peperangan antara Ratu Kalinyakmat melawan Portugis. Ya, di Malaka. Nah, tahun berapa itu? Ah. Ada gitu. Sekarang kita hitung usia Kota Semarang yang bulan Mei besok kita peringati. 400 berapa, Bang? Itu kan setiap tahun diperingati kan, setiap Mei berapa tahun. Terus di Belanda sendiri datang ke Indonesia, kita dijajahnya 350 katanya. Iya, Artinya sebelum menjajah sudah masuk ke sini. Iya. Udah melakukan penanaman. Kan begitu. Gitu ya. Columbus itu menemukan benua Amerika tahun berapa, dan perjalanan Laksamana Cheng Ho sama Columbus itu lebih cepat mana? Nah, kita bicara abad nih. Ini daerah ini. Kan? Enggak? Nah, terus kalau aku bilang bahwa yang menanam asam adalah bangsa kolonial. Dinamakan pandan arang. Apa bedanya asam arang karo pandan arang? Pandan. Pandan, daun pandan. Ya. Tapi arang-arang. Ayo ke sana, menujulah ke barat daya, ke arah lautan sana, dirikanlah sebuah kota, ya, sehingga engkau disebut Ki Ageng Pandan Arang karena ada pohon pandan. Ini pandan arang. Pandan arang. Artinya kan yang memimpin Semarang, yang katanya memberikan nama Semarang. Siapa yang memberikan nama Semarang? Apakah Ki Ageng Pandanaran? Bukan. Kan jadi rancu ini. Iya. Semarang lahir karena banyak ditemukan pohon asam yang jaraknya berjauhan sehingga terlihat jarang-jarang disebut asam arang. Iya. Tapi pemimpinnya namanya Ki Ageng Pandan arang. Arang. Ayo kita kaji di situ. Yang mengutus ini siapa? Yang mengutus? Nah, kalau Pandan Arang ini diutus nggak sama Kesultanan Demak? Oh, Sultan. Kan yang secara garis besar muridnya Sunan Kalijaga. Nah, ini eranya Fatah, Raden Fatah, atau eranya Sultan Tregono. Oh iya. Ya kan? Atau eranya Anusapati nih. Tahunnya itu. Pandan Arang, Raden Fatah ini kan selesai diganti Sultan Tregono. Kan Sultan Tregono ini mengalami kemajuan pesat. Setelah beliau wafat baru diganti Anusapati. Hancur kan? Sehingga pecah pindah ke Pajang. Yang diteruskan sama Joko Tingkir yang mendapat gelar Sultan Hadi Wijaya, punya anak angkat Sutawijaya. Sehingga mendirikan Mataram yang disebut Panembahan Senopati. Pindah ke selatan. Nah, itu dari mana sumbernya? Semarang kan? Iya. Jadi dulu itu pusatnya Semarang. Loh, peradaban itu Semarang. Mataram sekarang ini lebih tua mana dengan Semarang? Semarang. Nah, Majapahit sama Semarang tua mana? Kalau kita menurut aluvial di era Mataram kuno. Mataram kuno hancur baru ada Majapahit. Semarang. Tua mana? Tapi waktu itu udah Semarang gitu ya? Belum. Mungkin ada yang mengatakan Medang Kamulan. Kan dulu Medang Kamulan. Medang Kamulan. Nah, Medang Kamulan kan ada 3 nih. Masih menjadi perdebatan antara Semarang kah? Atau Grobogan kah yang sudah punya kampung yang namanya Kampung Medang Kamulan, atau Prambanan kah? Karena kekuatan Hindu di situ. Kalau saya klaim bahwa Semarang pada saat itu tidak disebut Semarang, disebut sebagai Medang Kamulan kan juga sah saja. Wong juga belum ditemukan. Kalau aku bilang Semarang, tak klaim bahwa Medang Kamulan ada di Semarang karena kekuatan Mataram kuno di Semarang kok, di bukit Tirang Amper kok. Coba. Ya. Oke, pusat pemerintahan di mungkin bisa jadi di Grobogan, di Purwodadi. Terus tempat persembahan atau menyembah atau manembah atau meditasinya para penggede di Prambanan bisa jadi kok. Bisa jadi, tapi jaraknya kok. Loh, pada saat itu kan memang jaraknya jauh-jauh, betul? Iya. Bayangan. Jaraknya jauh-jauh. Kalau kita arah ke kidul itu kan menggunakan transportasi darat berupa kuda, kereta kan gitu kan, nggak mungkin mobil. Ke arah timur itu pasti pakai lautan, kita jalur Pantura kok. Betul nggak? Iya.
Lah kalau Grobogan, terus Prambanan sebagai tempat untuk meditasi para penggede, terus pusat pemerintahannya ada di Semarang, pusat kekuatan ekonominya ada di Semarang, terus pusat pemerintahnya ada di Grobogan, sah saja Medang Kamulan itu Jawa kok. Itu di luar Kedulu. Karena kalau yang di Prambanan ini kan bener ya, Hindu. Ya. Kalau yang Borobudur ini kan Buddha. Ya. Nah ini kan ada misi menyatukan pada saat itu. Bagaimana bersatu? Rakai siapa itu yang menyatu? Rakai Pikatan apa siapa itu? Jadi punya misi untuk menyatukan antara Hindu Buddha biar bisa bersatu di situ. Karena kenapa disebut Borobudur? Karena Syailendra pada saat itu Mataram Buddha, ya kerajaan Mataram Buddha. Terus di sini di Prambanan Mataram Hindu. Tapi sebenarnya kalau dikaji lagi bukan Mataram. Coba bayangin ini, benar kalau dicari tuh. Nah, kalau kita tarik mundur lagi loh ya. Iya. Nah, pergolakan itu, persoalan itu dan melahirkan beberapa hal. Kita bisa mengkaji lewat titiknya di Bukit Ampere Tirang tadi. Tirang Ampere artinya kekuatan kerajaan pada saat itu yang muncul sebenarnya Semarang. Orang-orang Semarang biar Medang Kamulan. Benar nggak? Iya. Ada nggak Semarang? Nggak ada. Ya. Ada Demak? Nggak ada. Nggak ada. Medang Kamulan. Kayaknya Grobogan. Ya kan? Iya. Lah, Raja-Raja Mataram itu dilarikan di daerah Grobogan. Roda di sana. Tapi bukti-bukti dari bukti fisik ya, belum ada. Sementara ini saya belum menemukan. Di Grobogan ya? Ada nggak? Ada di Grobogan, ada. Ada. Kalau mau dikaji dicari benar-benar ada. Ki Ageng Tarub di mana? Penawar apa itu? Ki Ageng Tarub Ada. daerah mana? Grobogan kan? Ya, Grobogan. Nah. Terus Ki Ageng Selo mana? Grobogan ada. Ya. Makamnya juga ada. Kalau makamnya ada. Berarti kan pusat pemerintahan Medang Kamulan di Grobogan. Terus Ekonominya di Semarang. Untuk meditasi dan persembahan ibadahnya di Prambanan. kayak api itu Pak, Api Merapen. Merapen. Perapan itu kan juga Ada di mana? Di Grobogan. Terus api keabadian. sama Masyarakat Hindu itu kan tidak lepas dari api dan lain sebagainya untuk ibadahnya. Oh, ini setiap tahunnya kan juga Ya. di apa itu di Diambil apinya Ambil untuk apinya. ritual Betul. olahraga, orang, seremonial, Pon dulu. Pon dan lain sebagainya. pembukaan itu. Pon ya bukan Iya. olimpiade ya, pon ya. pon. Nah, api Merapen. Artinya kan bahwa kalau mungkin kekuatan ekonominya di Semarang, untuk tempat ibadahnya di Prambanan, kerajaan atau menjalankan sistem negaranya di Grobogan, udah ketemu kok Medang Kamulan, nggak perlu diributkan lagi di mana letaknya. Tapi sistemnya bikin- anu ya. Yang bikin konsep alun-alun siapa kalau bukan masyarakat Hindu pada saat itu, Nusantara. Ini kita nggak tendensi, kita nggak bicara tentang salah satu agama nggak. Ya. Kan Hindu itu kan banyak meninggalkan sastra, seni rupa, terus infrastruktur berupa bangunan, alun-alun. Dulu kan alun-alun ada pura, ada pasar, ada tempat pemerintahan. Kan gitu, tempat ibadah juga kan. Nah, mungkin dulu pada saat Medang Kamulan sebegitu gedenya Mataram kuno pada saat itu. Lingkarnya kan coba roda sini. Set, di Prambanan di tempat ibadah. Set, kekuatan ekonomi di Semarang. Meningkat deh. Coba, set, ini kekuatan lautnya di sini. Berarti ada kaitannya kemarin yang isu-isu bencana alam itu muara ya, bener muara. Iya dong. Yang apa itu? Iya. Muria. Muria. Muria itu. Ada kaitannya itu juga. Iya. Kan di situ, Selat Muria itu. Selat Muria. Ada kaitannya nggak? Itu melingkar nggak? Iya dong. Mulai Pati, Kudus, Iya. Muria, Semarang, Klaten. Kalau aku bilang ini Medang Kamulan loh Pak. Terdetek itu setelah Kesultanan Demak. Baru ada cerita sejarah menarik. Ada Saridin yang dari Kayan Pati, ada Syekh Geseng, ada Sunan Tembayat atau Ki Ageng Pandanaran. Itu lahir dari mana kalau tidak dari Kesultanan Demak? Pada saat Mataram kuno berkuasa, ada nggak cerita-cerita itu? Enggak, adanya candi, kekuatan ekonomi laut, perebutan kekuasaan. Tapi itu Islam belum masuk ya? Belum. Itu masuk. Belum. Islam masuk di Indonesia nih, di tanah Nusantara itu abad berapa? Abad 8.
abad 18. Abad 8. Abad 8 ya. Berarti artinya sebelum abad 8 ini, abad 8 Islam masuk. Artinya sebelum. Tapi kan belum ke Jawa. Belum. Masih di Kan Samudra Pasai. ya Samudra Pasai. Kan? Hmm. Tapi Islam udah masuk di abad 8. Ada cerita yang Syekh Bakir ketemu sama Sabdo Palon, ada perjanjian menagih janji 500 tahun. Ini kan cerita-cerita menarik yang harus butuh pembenaran yang dikaji secara ilmiah gitu loh. Konon Gunung Tidar ini ditancapkan untuk keseimbangan. Kan gitu kan? Bawa pasukan 40.000, habis tinggal 40. Ini kan bener apa enggak sih kan gitu kan? Iya. Kan kita gitu. Gunung Tidar ditancapkan. Siapa yang menancapkan kalau bukan Gusti Allah? Nggak bisa dong manusia, raksasa, nggak ada raksasa itu. Itu cerita fiktif. Mungkin kalau eranya Nabi Adam dengan ketinggian 1.500 usianya, terus ketinggian 20 meter, iya. Kalau dibanding dengan masyarakat sekarang, ya tetap lihat ketinggian manusia pada masa itu raksasa. Setinggi pohon kelapa kok. Nah, kan artinya kalau dikaji lebih, ini obrolan mengalir aja. Kalau dikaji lebih jeli lagi, banyak hal-hal yang tidak masuk akal cerita itu. Ya, Bang? Oh iya. Itu kajian hasil tidak asal. Kan gitu kan? Nah, di situ. Maka aku bilang bahwa kenapa bisa menjadi besar pada saat itu. Begitu menjadi daratan, Semarang terjadi populasi penduduk pada saat itu, terus akses jalan. Nah, akses jalan. Begitu Mataram hancur, Mataram runtuh, lahirlah Majapahit. Warai Wetan, maka disebut Majapahit. Jalan Majapahit, itu akses menuju Majapahit. Berarti itu Majapahit, ya kan? Coba. Arahnya Ngetan Kulon. Ya, iya. Coba jadi kaji betul. Ini pada saat Majapahit, kayak gitu. Pada saat Majapahit nih. Jalan Majapahit arahnya ke sana, karena arah ke timur, Wetan. Diselesai nih kan? Nah, berdirian Demak. Kan? Demak ini kan juga mau menaklukkan Pajajaran. Ya. Bisa enggak? Hanya satu loh yang tidak bisa diislamkan sama Fatahillah. Cirebon. Apa Prabu Siliwangi. Pajajaran kan artinya kan? Lah, akses untuk menuju ke sana ke arah barat dinamakan Jalan Siliwangi. Sekarang Jalan Sugo Pranoto, Pak. Hari kan? Masih Siliwangi. Ini akses ini. Ya. Setelah Majapahit ini selesai, meninggalkan toponimi yang namanya Jalan Majapahit. Setelah Majapahit runtuh, ada Kesultanan Demak. Demak menguasai semua teritori sehingga mau ke arah Pajajaran. Siliwangi kan? Iya. Kan? Ke arah barat. Ya. Ya. Maka disebut Jalan Siliwangi karena akses menuju kerajaan Siliwangi atau Pajajaran di sana. Ini selesai nih. Selesai nih kan? Cirebon sudah menjadi Kasepuan dan Kanoman. Demak udah hancur menjadi Pajang. Pajang ini kan Sukoharjo, Boyolali kan? Selesai. Itu belum Mataram itu. Belum. Lah belum. Kan? Perseteruan dulu Sutawijaya atau Sultan Panembahan Senopati pada saat itu kan berperang melawan Arya Penangsang yang dari Jipan Panolan, Blora. Menang kan? Dia Bukit Mentarok. Si Sutawijaya. Tapi tidak diberikan suwi gitu loh. Tanah kelahiran jenengan. Bojo. Apa? Blora. Kan? Kok suwi? Maka masuk ke Sutawijaya gitu. Wah, kayak Bali loh gitu. Ya. Karena ada Ki Juru Martani, Syekh Toleh, Barose. Akhirnya Bukit Mentarok kan menjadi Mataram. Kayak gitu kan? Lah, Sutawijaya ini kan anak angkat Sultan Hadiwijaya. Anak angkatnya ini. Begitu dia dapat bisa mendirikan Mataram, sehingga keributan terjadi antara Pajang dan Mataram. Hancur karena Sultan Hadiwijaya mangkat, digantikan putrane Pangeran Benowo. Karena nggak mampu diserahin juga akhirnya ke Danang Sutawijoyo yang bergelar Panembahan Senopati, yang kelak akan menjadi Sri Sultan Hamengku.
Kok bisa pecah? Ya karena perseteruan antara bapak angkat dengan anak angkat. Pada saat Pajang berkuasa, Mataram belum apa-apa, pasukan aja kalah besar sama Pajang. Bayangkan Demak hancur, pindah ke Pajang kok. Usianya masih muda. Majapahit ini kan Raden Patah kan, putra dari Putri Cempaka Selir Brawijaya, terus merongrong kewibawaan pemerintahan Brawijaya, membuat kekuatan terselubung. Sehingga akhirnya memberontak, Majapahit hancur, berdirilah Demak. Semua akan bersumber pada pemberontakan. Ya, berawal dari pemberontakan. Ya, ngerti itu? tujuh warga makamnya Iya dong. pinggir Ya. laut. Itu ibunya siapa? Ibunya Sultan Demak yang Jinbun itu, Raden Patah. Putri Selir yang akhirnya menjadi putra mahkota atau punya kerajaan yang Kesultanan Demak itu didukung para wali. Lah eranya Brawijaya habis dong. Rakai Bra itu habis. Majapahit runtuh apalagi. Sehingga Islam menguasai lewat akses komunikasi yang diterapkan oleh para wali di situ. Nah, Mataram ini berdiri, aksesnya ke sana. Akses menuju ke Mataram sehingga disebut Jalan Mataram. Oh, Jalan Mataram itu karena aksesnya akses ke kidul. Oh ya, ke selatan itu. Kan harus jeli kan? Majapahit selesai meninggalkan toponimi yang namanya Jalan Majapahit karena akses menuju Majapahit. Setelah selesai Demak berkuasa, berpindahlah ke melakukan serangkaian penundukan kedudukan di Pajang. Prabu Siliwangi nggak bisa diislamkan dan moksa, kan? Maka Pajajaran ini kan Sundaland ini kan masyarakat Sunda itu kan nggak mau disebut Jawa, beda kan? Lebih tua Sunda katanya, entah itu. Aku dewe Jawa ki suka apa artinya kan orang mudeng yen ilmu gotak-gatuk ki Jawa ki ya bersifat bagus lah. Ya. Masuk semua. Tapi kan secara sejarah orang iso Gatholoco gitu. Kan lah kitab Gatholoco kenapa disembunyikan? Sebenarnya itu ada kebenaran yang disembunyikan. Sementara para raja mempunyai kitab yang namanya kitab Andapura, kitab untuk menutupi celah. Sebenarnya punya celah, buat cerita indah, narasi indah, mendeskripsikan seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Maka punya kitab Andapura yang menceritakan kebaikan-kebaikan untuk menutup celah para raja, para keluarga kerajaan. Itu kitab Andapura. Coba. Banyak kan. Lah artinya sejarah ini kan berkaitan dengan antara pro dan kontra, Mas David. Bang Sinyo. Saling mencari pembenaran. Ya sing bener sapa? Ya ora ono sing bener ngopi mbek udut kan ngono. Iya, itu mung ditututi. Lagian ketika semisal ada perdebatan gini Mas David. Ya silakan. Itu sudut pandang Anda. Iya. Kita juga sama-sama tidak mengalami kok. Iya. Tapi kan kita bertutur untuk kedepannya bahwa kita hidup di salah satu tanah, ya kudu nguri-nguri budaya. Karena sejarah ini lahir bisa menjadi kekuatan ekonomi. Nah, para arkeolog yang tempat sejarah atau tempat-tempat yang dikatakan banyak menyimpan catatan, arkeolog juga orang mungkin loh. Secara ekonomi ono sekolahan kok. Jurusan apa Des? Arkeolog, arkeolog kayak jindul kan. Lah kan seperti itu. Ini lucu toh. Ternyata bersumber pada kekuatan ekonomi. Menungso kira kok doyo, gawe sejarah ya tinggal golek mangan. Kan gitu kan. Lho awake dhewe ngene iki ya golek mangan. Iya. Ya udah. Tetap apapun kita beli kok. Iya. Kan harus ada kapital di situ kan harus ada modal gitu. Lah Semarang ini lambat laun maju sehingga besar. Sehingga muncullah Ki Ageng Pandhanaran 1, terus Ki Ageng Pandhanaran 2, melupakan bahwa ada Pelontang Semarang. Nah ini perlu dikupas ini. Lah kenapa Pelontang Semarang tidak dikasih porsi, padahal sama-sama juga penggede kok. Ternyata Pelontang Semarang konon juga ini menurut dari mulut ke mulut, Ki Ageng Pelontang Semarang yang makannya di Cirakai. Balelo tidak mau bayar upeti ke Demak, maka ditenggelamkan. Secara personalnya tidak muncul sehingga muncullah Ki Ageng Pandhanaran. Kelak nanti menjadi Sunan Tembayat.
Terus ada cerita Syekh Dombo, Syekh Dombo. kan begal itu ada Salatiga. Nah, ini kan cerita-cerita menarik. Nah itu kan dibuka menjadi duit, diceritakan menjadi uang, didiskusikan, diseminarkan menjadi satu kekuatan ekonomi karena dapat fee. Oh iya. Artinya akan mencari celahnya mencari uang. Tapi ada nggak ketulusan ini? Ini kita semoga tulus ya. Apa kaum peci apa? Picisan. Kaum picisan ini semoga menganggap satu hal yang menarik ya, bahwa kita tidak menampik, kita nggak munafik juga, butuh makan juga. Kan gitu. Betul ya? Nah, ini kan harus dikaji. Sebenarnya sejarah ini untuk generasi yang akan datang atau untuk kekuatan ekonomi yang saat ini. Trivikrama loh. Kemarin, sekarang, masa depan. Kemarin dikaji untuk mencari uang, kekuatan untuk mengenyangkan perut kita di era sekarang. Untuk kedepannya? Ya, untuk kedepannya sebagai tujuan. Iku lho aku sugihku masa depanku sampai orang ngono kuwi no, jahat banget ya. Trivikrama kan kayak gitu. Iya. Kan masa lalu diambil, dicatat, ya toh? Terus dijadikan Langsung satu hal sing iso dikaji, ya toh? Terus wah aku masa kini ku enak kok. Engko masa depanku tak lalui dengan kekayaan yang aku belajar dari masa lalu. Is oke, itu positif. Tapi ya orang mengeksekusi secara ngawur. Kan harus, lah kita menghormati arkeolog yang mengkaji betul-betul dia sekolah untuk lebih tahu, mengkaji, melakukan analisis yang tepat, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Enak dibacanya, enak didengarkannya ketika menyampaikan narasi itu. Enggak kosong. Ojo kayak Belanda. Belanda ini kan ninggali warisan hukum. Budaya, baik gedung tua tok. Gak ono pintere belas. Kan gitu. Lah kalau memang masyarakat Indonesia Nusantara pinter, dijajah Belanda paling ora sampean aku bangsinyo bosone Belandan. Bersama kan gitu kan? Iya. Inlander kan ya? Kayak penjajahan dari Inggris kan. Inggris. Ngikuti Orang ya. Malaysia dijajah Inggris, India jajah Inggris. Bisa nggak bahasa Inggris? Fasih. Kita belum bahasa Inggris yo kadang-kadang brutal gratul. Ya, ikut sing kelas wong penting we kadang membaca menggunakan bahasa Inggris juga ora jelas dirungokke. Kita dijajah katanya 350 tahun. Kenapa tidak bisa bahasa Belanda? Aneh gak? Sampean bisa bahasa Belanda? Ya. Bapaknya sampean? Baik. Tapi kemungkinan ada beberapa bahasa yang ditinggalkan. Ya. Sepur, Ya. sumur. Ya. Sepur itu bahasa Belanda. Pit. Itu bahasa Belanda loh. Roda Portugal. Kursi Portugal. Karena yang buat sana. Katanya sana. Bukan. Oh, ya. Bahasanya. Oh, Kalau kursi itu kan dari bahasa, kursi disebut itu dari bahasa Portugal. Roda itu dari bahasa Portugal. Wajar kan dijajah Portugis. Makanya wajar yang Jeporo itu bidang main kayu, Ya. apa ukir dan lain sebagainya kan. Ukir. Ini akan menjadi menarik Mas kalau kita kaji secara ayolah. Kembali lagi ke tadi yang Ya. ditenggelamkan tokoh-tokoh selain Pandanaran tadi. Lah, Ki Ageng Klontang ini kan Ya, penting juga peranannya. Beliau itu dikaburkan dan hanya beberapa saja yang paham Ki Ageng Klontang. Nah, ayo kita kaji. Ki Ageng Klontang itu juga berjasa di Semarang. Selain Pandanaran 1 2. Kalau Ki Ageng Pandanaran 1 dan 2 punya petilasan, kenapa Klontang Semarang tidak punya petilasan? Berarti ini petilasan ya, enggak. Ki Ageng Pandanaran kan ada petilasannya. SMP Negeri 38 ya, Banyu. Yang dulu ST, yang ada di sekitar Bubaan. Ini porsinya Mbah Sinyo gitu. Aura-aura di situ bagaimana ini? Kalau aura di situ memang ada aura mistis. Oh, Yang petilasan di- benar, itu betul. ya. Petilasan. Jadi tidak semua yang berkecimpung di situ ibaratnya ini orang Jawa amit-amit. Kula nuwun. Iya. Kula nuwun. Ajeng nyambut
saat itu arep nyambut damel aku arep lewat niku amit, walaupun kasat mata di situ tidak lihat pandang Pandan. pandang Oh, penglihatan. secara penglihatan lah. Oh ya. Nah, tapi di dalam mistis itu ada aura. Aura berarti kalau kita pergi dimanapun tempatnya, ibaratnya dan tidak tahu dengan apa itu yang kita miliki apa Mata batin. dan bisa merasakan itu dianggap itu biasa sama saja. Ini kaitan tentang mistis, kaitan tentang mata batin nanti sesi berikutnya, Bang. Ini hanya sekilas Tapi, saja. Ini kembali lagi ke sejarah. Ada benarnya Bang Sinyo mengatakan seperti itu. Artinya di luar mata kasar yang bisa kita lihat, kita harus kulon nuwun. Berapa banyak kekayaan Semarang yang diambil orang-orang pendatang? Kebanyakan Semarang itu Pendatang asli Semarang. nggak ada. Kalau bicara masalah penduduk asli Semarang ya pesisir. Saya mengatakan saya orang Semarang salah, saya nggak orang Semarang. Mbah aku itu gitu. Jadi kan bisa mengatakan Semarang, ya. Tapi kan mbah orang Semarang. Lah, kesalahannya adalah mungkin awake dhewe kualat juga ya. Tidak pernah kulon nuwun dengan leluhur. Itu yang dimaksud, bukan mistisme bukan, tapi memang ada adabnya. Adabnya. Tapi kan ya tidak harus ke Ki Ageng Pandhanaran 1, tidak harus ke Ki Ageng Pandhanaran 2, tapi ada juga loh. Ki Ageng Plontang Semarang itu ada loh. Tolonglah ditengok. Pemerintah yo berkunjung ke sana. Kan coba kita giring-giring, bukan menggiring opini, tapi coba ayo dikaji lagi. Bahwa ada sosok Ki Ageng Plontang Semarang yang juga ikut andil di dalam pergolakan berdirinya Kota Semarang, Mbah Nyo. Berkiprah. Lah yang menjadi rancu Asam Arang, tetapi pemimpinnya bernama Pandan Arang. Lek kowe rono nang daerah Beradaya di lautan, sing ono godhong pandane arang-arang. Sehingga disebut Ki Ageng Pandan Arang. Terus ada lagi yang mengatakan, "Weh, asam arang-arang disebut Asam Arang." Lah ini kan perlu pembenaran. Apakah di Semarang ini Asam Arang atau Pandan Arang? Lah itu perlu dikaji. Sementara Ki Plontang Semarang itu wong pengan juga loh, Sakti Mandraguna, Sundul Langit. Ya toh? Nah, ini menjadi tugas Mas David ini. Next kita bicara tentang Plontang Semarang. Ya, kalau Ki Ageng Pandhanaran 1-2 sudah banyak tulisan dan banyak orang bercerita bahkan difilmkan. Ki Ageng Plontang Semarang yang tidak pernah dimunculkan secara narasi, tekstual ataupun verbal. Mungkin nanti kita berkunjung ke Oke, kan gitu. kita di sana Gitu ya. Mungkin sejarah Semarang tidak lepas dari Mataram kuno pada saat itu. Mungkin Medang Gamelan yang saya sampaikan tadi bisa jadi tiga titik ini Medang Gamelan menguasai teritorialnya. Kan gitu ya. Itu nanti next kita akan bicara Ki Plontang Semarang. Untuk saat ini tidak menyinggung Ki Ageng Pandhanaran 1-2, terlalu kurang ajar mengku kualat. Kita harus Maka ayo bagi kaum picisan gitu, kita bareng-bareng untuk mengkaji sejarah yang lebih otentik dan lebih spesifik. Sebenarnya siapa nih tokohnya? Semarang ini janjane piye? Yang Semarang Asam Arang ning pemimpinnya pernah dikongkon rono nanggone daerah sing ono pandane arang-arang sehingga disebut Ki Ageng Pandhanaran. Ki Ageng Solo menempati Solo kok. Secara administrasi menjadi Surakarta. Dulu kan Solo. Ya, itu ada Ki Ageng Solo. Ya toh? Artinya kan bukan Solo, ya. Ki Ageng Selo ini kan grobokan sing nyekel petir gundalane Jawa kan gitu kan. Ya Mas Sewu, Mbah Selo. Tapi kan memang seperti itu. Lah, sebenarnya tidak nyekel petir secara nyata atau harfiah ya, apa itu. Tapi kan bisa menekan amarahnya, orang meledak-ledak koyo bledek, lebih santun, gelem nulung wong. Lah, Ki Ageng Selo kan ada di mana? Grobogan toh. Tapi di sana juga ada Jalan Selo di daerah Boyolali. Lah itu nanti kita kaji lagi. Ya, ini menarik. Nah, titik kebenaran. Jadi sebenarnya ini masih to be continue.
Mas David. Tidak berhenti di sini. Kita akan panjang bicara ini. Oke. Sementara ini sesi ini Oke. udah kita dulu. Hmm. Nanti kita lanjut next time. Kita ngomong-ngomong kembali sama Bang Gunung. Siap. Ini kita tutup dulu ya. Untuk mau lanjut acara ini. Karena ini di sela-sela acara. Ketemu Bang Gunung ini, wah, berapa janjiannya, berapa hari. Nanti kita juga membahas tentang mistis-mistis sama Bang Sinyo. Oke. Ini pengalamannya banyak sekali di kuburan-kuburan. Ya, sering semedi juga. Ini menarik, harus diungkap. Lebih menarik lagi sejarah. Jangan meninggalkan sejarah ya kan. Ya, siap. Yang dulu, salam kaum picisan. Salam kompetisi. Oke, Mas David. Terima kasih. Wah, keren. Pak Sinyo, thank you. Ya, ya.